Saya ini karena waktu lahir hampir mati. Mama saya hampir mati, saya juga hampir mati. Maka papa saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kalau engkau selamatkan anak ini, saya akan serahkan anak ini jadi pendeta. Dan ternyata selamat. Jadi akhirnya saya dinasarkan jadi pendeta. Padahal saya tidak suka jadi pendeta, saya maunya jadi astronot. Atau minimal pilot lah, yang di atas-atas lah, ya. Tapi karena orang tua sudah nasarkan jadi pendeta, saya tidak punya pilihan lain selain ya terima. Rasanya tidak senang. Kenapa? Karena di kelas ibu guru tanya mau cita-cita apa, semua boleh, guru, dosen, dokter. Tapi saya tidak bisa pilih lain selain pendeta. Karena saya harus jadi pendeta, saudara, maka saya sudah disuruh hafal ayat banyak. Setiap hari harus hafal ayat baru makan. Ya, kalau belum hafal ayat, papa saya biasa hukum saya dengan berdiri satu kaki, dua tangan tarik telinga, lalu hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, terus sampai selesai. Akibat dari itu, saya kelas 1 SMP saja hafal ayat sudah banyak. Karena pendeta harus bisa khotbah, maka saya kelas 1 SMP, papa saya sudah kasih latihan saya berkhotbah. Maka saya ini berkhotbah, pertama kali saya khotbah kelas 2 SMP saya sudah berkhotbah. Lalu mulai kelas 1 SMA saya sudah keliling-keliling kampung untuk khotbah KKR. Tapi saudara, saya ingat persis hari Jumat saya berkhotbah dengan tema aku akan mengangkat kekidian daripadamu. Saya lupa tahun berapa itu. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Dan saudara, habis khotbah selesai. Waktu itu musim tanam jagung. Dan di kebun tetangga ada banyak jagung yang siap dipanen. Lalu saya berkomplotan dengan adik-adik saya. Kami terlalu pengen makan jagung, karena itu rencana mencuri jagung itu. Dan adik saya 2 orang tenaga operasi lapangan, mereka masuk, saya yang mengawasi. Ingat ya, kalau ada yang mencurigakan, saya kasih kode stop. Maka mereka 2 masuk dan mulai ribut. Itu jagung-jagung diambil. Tiba-tiba saya lihat ada kawat di atas goyang. Saya nyanyi Yesus ada sobat gate. Diam. Begitu selesai, sambung lagi. Dan sudah bayangkan, saya bisa heran kenapa habis berkhotbah saya bisa curi jagung. Ternyata pengertian firman-Nya banyak, tapi rasa takut Tuhan belum ada. Makanya biar saya sudah berkhotbah, saya belum dilahirkan kembali. Jadi pengertian firman saja itu tidak cukup menjadikan orang berhikmat. Pengertian firman plus rasa takut akan Tuhan.